Muslim makan babi? Guys, kebayang nggak sih ada sekelompok Muslim yang makan babi? Ini mungkin terdengar aneh dan mengejutkan, tapi kenyataannya memang ada. Beneran, di beberapa tempat terpencil di Afrika Subsahara, hal ini memang terjadi. Mereka hidup di daerah yang sangat jauh dari pusat peradaban dan memiliki tradisi yang sangat berbeda. Kok bisa ya? Penasaran? Tonton terus videonya. Kita akan mengupas tuntas fenomena ini dan mencari tahu alasan di baliknya. Fenomena unik ini bikin kita mikir, kok bisa ya? Apa yang membuat mereka berbeda dari Muslim di tempat lain? Ternyata, hal ini berkaitan erat dengan sejarah masuknya Islam di Afrika dan kuatnya pengaruh budaya setempat. Islam masuk ke Afrika melalui berbagai jalur perdagangan dan interaksi budaya, yang membuat praktik keagamaan mereka sedikit berbeda. Di teman cerita kali ini, kita bakal ngebahas tuntas tentang Muslim yang makan babi di Afrika Subsahara. Siap-siap kaget. Kita juga akan melihat bagaimana komunitas ini menjalani kehidupan sehari-hari mereka, dan bagaimana mereka memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Sejarah penyebaran Islam di Afrika sangat kompleks dan penuh dengan berbagai pengaruh budaya. Ini membuat praktik keagamaan di sana menjadi sangat unik dan berbeda. Kita akan mendalami lebih jauh tentang bagaimana Islam dan budaya lokal saling mempengaruhi dan menciptakan tradisi yang unik ini. Jadi, jangan lewatkan episode kali ini. Kita akan menjelajahi lebih dalam tentang kehidupan Muslim di Afrika Subsahara dan bagaimana mereka memadukan ajaran agama dengan tradisi lokal mereka. Tetap di teman cerita, dan mari kita pelajari lebih banyak tentang dunia yang penuh dengan keanekaragaman ini. Menelusuri jejak Islam di Afrika Subsahara. Afrika Subsahara punya cerita panjang tentang masuknya Islam. Wilayah ini menyimpan banyak sejarah dan budaya yang kaya, yang telah dipengaruhi oleh berbagai peradaban selama berabad-abad. Sejak abad ke-7 Masehi, Islam udah ada di wilayah ini, dibawa oleh para pedagang Arab lewat jalur perdagangan Sahara. Jalur ini bukan hanya rute perdagangan, tapi juga jalur penyebaran budaya dan agama. Pelan-pelan, Islam menyebar luas, hidup berdampingan dengan kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Proses ini berlangsung secara damai dan bertahap, dengan banyak interaksi antara pedagang dan penduduk lokal. Proses Islamisasi di Afrika Subsahara nggak selalu gampang, guys. Banyak tantangan yang dihadapi oleh para penyebar agama. Banyak tantangannya, mulai dari perbedaan bahasa, budaya, sampai kondisi alam yang sulit. Alam Afrika yang keras dan beragam, membuat perjalanan dan komunikasi menjadi sangat menantang. Bayangin aja, dulu belum ada internet kayak sekarang. Semua informasi harus disampaikan secara langsung atau melalui metode tradisional. Menyebarkan informasi dan ajaran agama tentu nggak segampang sekarang. Para ulama dan pedagang harus berusaha keras untuk menjangkau komunitas-komunitas yang tersebar di wilayah yang luas ini. Namun, berkat ketekunan dan dedikasi mereka, Islam berhasil menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di Afrika Subsahara. Hingga kini, jejak-jejak sejarah ini masih bisa kita lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari masjid-masjid tua yang masih berdiri kokoh, hingga tradisi dan festival keagamaan yang terus dilestarikan, semuanya menjadi bukti nyata dari perjalanan panjang Islam di wilayah ini. Menelusuri jejak Islam di Afrika Subsahara adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran berharga tentang ketekunan, adaptasi, dan harmoni antar budaya. Ketika Islam bertemu tradisi leluhur, masuknya Islam ke Afrika Subsahara nggak langsung menghapus budaya lokal. Malah, terjadi proses akulturasi, di mana Islam bercampur dengan tradisi dan kepercayaan yang udah ada sebelumnya. Fenomena ini disebut sinkretisme. Contohnya, di beberapa tempat, Islam digabungkan dengan kepercayaan terhadap leluhur atau animisme. Praktik-praktik keagamaannya jadi unik banget, guys. Ada yang sholat menghadap kiblat, tapi tetap melakukan ritual untuk menghormati leluhur. Di Kamerun, makan babi bagian dari tradisi Muslim. Salah satu contoh nyata komunitas Muslim yang makan babi ada di Kamerun, tepatnya di wilayah utara. Di sini, mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi mereka punya tradisi makan babi yang udah turun-temurun. Uniknya, mereka nggak menganggap makan babi sebagai hal yang tabu. Alasannya macem-macem.
Mulai dari faktor ekonomi karena babi lebih mudah dikembangbiakkan, sampai anggapan bahwa larangan makan babi nggak tertulis jelas dalam ajaran Islam yang mereka yakini. Menuju Nigeria, kisah Muslim dan babi yang tak biasa. Nigeria, negara yang kaya akan budaya dan tradisi, menyimpan banyak kisah menarik yang mungkin belum banyak diketahui orang. Nggak cuma di Kamerun, di Nigeria juga ada komunitas Muslim yang makan babi loh. Ini mungkin terdengar mengejutkan bagi banyak orang, mengingat ajaran Islam yang melarang konsumsi daging babi. Mereka tersebar di beberapa wilayah, terutama di desa-desa. Kehidupan di desa-desa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan sekitar. Alasannya mirip dengan di Kamerun, yaitu karena faktor ekonomi dan pengaruh kuat budaya lokal. Di beberapa daerah, beternak babi menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat. Di beberapa komunitas ini, babi bahkan jadi bagian penting dalam upacara adat dan ritual gamaan. Mereka mengintegrasikan babi ke dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam perayaan dan acara penting. Mereka percaya bahwa babi punya makna simbolis tertentu dalam kehidupan mereka. Babi dianggap sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran, serta menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pemahaman Islam pada umumnya. Namun ini menunjukkan bagaimana agama dan budaya bisa berinteraksi dan beradaptasi dengan cara yang unik di berbagai tempat di dunia. Kisah ini mengajarkan kita untuk lebih memahami dan menghargai keragaman budaya dan tradisi yang ada di dunia. Setiap komunitas memiliki cara hidup dan kepercayaan yang unik, yang seringkali dipengaruhi oleh sejarah dan kondisi lokal. Dengan memahami kisah-kisah seperti ini, kita bisa lebih menghargai betapa kaya dan beragamnya warisan budaya manusia. Nigeria, dengan segala keunikan dan keragamannya, adalah contoh nyata bagaimana tradisi dan agama bisa berbaur dan menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa budaya lokal begitu mengakar? Ada beberapa faktor yang bikin budaya lokal begitu kuat dan mengakar di pedalaman Afrika Sub-Sahara. Pertama, akses informasi dan pendidikan agama yang masih terbatas. Nggak semua orang punya kesempatan untuk belajar Islam dengan benar dan mendalam. Kedua, faktor kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Di beberapa wilayah, babi jadi pilihan sumber protein hewani yang paling mudah dan murah didapatkan. Larangan makan babi pun jadi sulit diterapkan karena desakan ekonomi. Dakwah yang penuh tantangan. Melihat fenomena ini, tentu kita nggak bisa langsung menghakimi, guys. Perlu pendekatan dakwah yang bijak dan tepat sasaran untuk meluruskan pemahaman agama yang belum sempurna. Tantangan dakwah di pedalaman Afrika Sub-Sahara nggak main-main, guys. Mulai dari kendala bahasa, aksesibilitas, sampai resistensi dari masyarakat yang udah terlanjur kuat memegang tradisi leluhur. Menjembatani perbedaan dengan hati. Penting banget untuk mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif dalam berdakwah. Hindari pemaksaan atau penghakiman yang justru bisa menimbulkan resistensi. Kita perlu memahami kondisi sosial dan budaya mereka terlebih dahulu sebelum menghakimi. Ingat guys, Islam mengajarkan kita untuk berdakwah dengan hikmah, mau'izatul hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Merajut kebersamaan dalam keberagaman. Fenomena Muslim yang makan babi di Afrika Sub-Sahara mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan sikap saling menghargai dalam keberagaman. Gimanapun, mereka adalah saudara seiman kita. Daripada menghakimi, yuk kita bantu mereka dengan uluran tangan dan hati yang terbuka. Dukung program-program dakwah dan pendidikan agama di wilayah tersebut agar pemahaman Islam mereka semakin sempurna. Menebar kebaikan, menuai toleransi. Ingat guys, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Tugas kita adalah menebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada siapapun, tanpa terkecuali. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu bersikap toleran dan menghargai perbedaan. Yuk, kita jadi agen perubahan yang membawa Islam sebagai agama yang damai dan penuh kasih sayang. Belajar dari Afrika, memaknai Islam yang ramah. Kisah Muslim yang makan babi di Afrika Sub-Sahara
memberikan kita banyak pelajaran berharga tentang Islam yang ramah dan toleran. Islam yang menghargai budaya lokal dan tidak memaksakan kehendak. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi Muslim yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya.